Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok SMA Negeri 3 Jember akan mempresentasikan hasil pameran dari pembelajaran yang telah kami lakukan selama 3 siklus di SMA Negeri 3 Jember. Yang pertama, Ahmad Fauzan Amrullah, Guru PPL kelas 10-1 SMA Negeri 3 Jember. Yang kedua, Agung Supriyono, Guru PPL kelas 10-2 SMA Negeri 3 Jember. Dan yang ketiga, Cynthia Arianti, Guru PPL kelas 10-6 SMA Negeri 3 Jember. Dan yang terakhir, Halimatus Sa'diyah, Guru PPL kelas 10-5 SMA Negeri 3 Jember. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari perencanaan, pelaksanaan, serta refleksi yang telah kami lakukan pada pembelajaran siklus 1 pada PPL 1 di SMA Negeri 3 Jember. Tantangan yang kami hadapi dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran, termasuk kebebasan berekspresi sesuai dengan minat dan potensinya. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus memiliki strategi pembelajaran yang dapat menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik, serta harus menyesuaikan dengan kodrat alamiah perkembangan peserta didik serta perkembangan zaman. Pada tahapan siklus 1 kami melaksanakan plan DUSI. Pada tahap perencanaan, kami melakukan bersama dengan guru pamong dan juga DPL serta teman sejawat di sekolah PPL. Berikut ini adalah hasil dari modul ajar yang kami buat. Berikut ini adalah LKPD yang kami buat, di mana LKPD ini merupakan LKPD multi representasi berbasis TPACK seperti yang ada dalam layar Anda. Dan berikut ini merupakan hasil dari media pembelajaran yang telah kami buat. Selain itu, dalam tahap perencanaan ini kami juga menghasilkan rubrik penilaian yang akan kami gunakan dalam proses pembelajaran. Untuk pelaksanaan pembelajaran sendiri telah berjalan sesuai dengan rencana, yaitu sesuai dengan sintak PBL, di mana peserta didik mengikuti instruksi guru dengan baik. Namun memang ada beberapa peserta didik yang gaduh atau ramai dan tidak fokus ke depan. Pada kegiatan inti pembelajaran sintak PBL, kelima langkah tersebut telah terlaksana dengan baik. Yang pertama, yaitu orientasi masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan hasil dan menyajikan hasil. Menganalisis dan mengevaluasi, di mana guru membimbing presentasi peserta didik dan menyimpulkan materi secara bersama-sama. Kami melakukan asesmen formatif, yaitu asesmen as learning dan asesmen for learning. Selanjutnya adalah refleksi. Refleksi bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran, sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan dan mengembangkan kelebihan yang ada. Dari hasil refleksi yang telah dilakukan, ada beberapa hasil yang didapatkan. Yang pertama, pembelajaran kurang diminati. Yang kedua, penggunaan LKPD dengan barcode yang dinilai kurang sederhana. Yang ketiga, mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik agar peserta didik tertarik dan fokus terhadap materi secara holistik. Sedangkan yang keempat, menyediakan fasilitas pendukung. Berdasarkan hasil refleksi tersebut, maka rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media yang lebih menarik lagi. Guru meningkatkan kemampuan penguasaan kelas dan meningkatkan kemampuan menyusun teknik asesmen yang menarik dan berbasis TPACK. Berdasarkan lembar observasi yang telah dilakukan oleh guru pamong dan hasil evaluasi, maka refleksi pembelajaran dan proses pelaksanaan pada siklus 2 sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan siklus 2 sudah berjalan dengan lancar.
sintak dari model pembelajaran problem based learning, semuanya terlaksana dengan baik. Peserta didik antusias mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Saya menyiapkan 3 LKPD sesuai dengan gaya belajar peserta didik, yaitu LKPD visual, auditori, dan kinestetik. Peserta didik merasa senang karena berkolaborasi dengan temannya dan menyelesaikan LKPD melalui diskusi. Rasa percaya diri peserta didik berkembang. Hal ini terlihat dari peserta didik yang berani mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Penilaian untuk ranah pengetahuan menggunakan aplikasi Kahoot. Peserta didik sangat antusias karena tampilan yang menarik. Yang kedua, perasaan saya dalam siklus 2 sangat bersemangat dan bersyukur karena saya bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Saya sangat bahagia karena melihat antusiasme peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Saya merasa senang karena bisa memberikan pembelajaran berbasis TPACK kepada siswa sesuai karakteristik gaya belajar peserta didik. Perasaan peserta didik pun sangat senang dengan pembelajaran siklus yang kedua. Ketika pelaksanaan siklus yang kedua di SMA Negeri 3 Jember, masih ditemukan beberapa masalah atau kesalahan yang dilakukan siswa selama proses menyelesaikan tugas kelompok. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman siswa tentang materi yang sedang dibahas dan minimnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Melihat adanya kesulitan yang dialami oleh siswa, saya sebagai guru tidak boleh mengabaikan karena dapat menghambat pemahaman materi yang lebih tinggi. Pemberian bantuan dalam proporsi yang tepat dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, yakni dengan penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Untuk penerapan kedepannya, saya ingin konsisten dalam pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, saya akan berusaha menggunakan media-media pembelajaran yang lebih bervariatif sehingga pembelajaran lebih menarik. Berdasarkan lembar observasi yang telah dilakukan oleh Guru Pamong dan hasil evaluasi secara keseluruhan, maka refleksi pembelajaran dan proses pelaksanaan pada siklus ketiga sebagai berikut. Yang pertama, dari kegiatan refleksi pembelajaran yang dilakukan pada siklus 1 dan siklus 2, maka kegiatan pembelajaran siklus ketiga ini jauh lebih baik dari siklus sebelumnya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hal itu terlihat pada proses pembelajaran dan hasil asesmen peserta didik yang telah dilakukan, dan hasilnya cukup. Pada proses pembelajaran ini, langkah-langkah pembelajaran telah dilaksanakan mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang menggunakan sintak model pembelajaran based learning, dan kegiatan penutup, di mana pada sintak PBL sudah muncul dan terlaksana pada proses pembelajaran ini dengan baik. Sama halnya dengan siklus kedua dan siklus ketiga ini menggunakan pembelajaran diferensiasi, di mana saya menyiapkan LKPD sesuai dengan gaya belajar peserta didik, yaitu secara visual, audio, dan kinestetik. Peserta didik sangat antusias mengikuti proses pembelajaran, terutama pada saat saya memberikan kuis menggunakan aplikasi Wordwall, di mana aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran interaktif, sumber belajar atau alat penilaian berbasis online yang menarik bagi siswa. Selain itu, peserta didik juga sangat bersemangat berdiskusi dengan kelompoknya dalam menyelesaikan LKPD yang diberikan oleh guru, karena mereka bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Namun bedanya pada siklus ketiga ini, peserta didik sudah bisa menggunakan media presentasi yang menarik sesuai dengan minat peserta didik sendiri, di mana media yang digunakan peserta didik saat mempresentasikan hasil diskusinya bisa berupa video, PPT, maupun infografis. Jadi guru membebaskan peserta didik untuk membuat media presentasi sesuai minat dan kemampuan dari peserta didik. Penilaian pada siklus ketiga menggunakan aplikasi Clickers, di mana peserta didik tidak perlu online atau menggunakan HP karena penilaian ini menggunakan
barcode yang telah disediakan oleh guru. Penggunaan aplikasi Plikes pada penilaian ini membuat peserta didik antusias mengikuti tes karena ini merupakan hal baru bagi peserta didik, sehingga peserta didik lebih aktif dan bersemangat dari siklus sebelumnya. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru menanyakan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik. Dalam hal ini, guru memberikan bantuan jika siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Selama proses pembelajaran berlangsung, pada akhir pembelajaran, siswa mengisi angket penilaian diri, di mana pada hasil penilaian diri tersebut bisa disimpulkan bahwa siswa bersemangat mengikuti proses pembelajaran dan mudah memahami materi dengan metode yang diterapkan. Melihat antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, saya sebagai guru merasa senang bisa memberikan pembelajaran berbasis TPACK sesuai dengan karakteristik peserta didik dan berpihak kepada peserta didik. Dari keseluruhan proses pada siklus ketiga, hal yang perlu diperhatikan oleh guru adalah manajemen waktu atau alokasi waktu saat pembelajaran supaya pembelajaran berlangsung sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Dan tak kalah pentingnya juga manajemen dalam mengelola kelas, karena dengan pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Melihat antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Demikian pemaparan hasil refleksi dengan guru pamong dan dosen pembimbing lapangan pada siklus 1, 2, dan 3 dari kelompok PPL PPG Prajabatan SMAN 3 Jember. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan, bimbingan, dan ilmu yang telah diberikan Bapak Ujang Fahmi Abdillah selaku guru pamong dan Bapak Trapsilo Prihandono selaku dosen pembimbing lapangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa telah dilaksanakan pembelajaran dengan 3 siklus materi pemanasan global, dan setelah dilakukan refleksi, berikut adalah produk-produk yang dihasilkan selama pembelajaran. Output yang diperoleh setelah melaksanakan 3 siklus pembelajaran, yang pertama adalah modul ajar yang disusun berdasarkan kurikulum merdeka dan disusun dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi pada masing-masing LKPD-nya. Berikut adalah masing-masing modul ajar yang telah dihasilkan selama proses pembelajaran 3 siklus di SMAN 3 Jember. Selanjutnya yaitu proyek hasil kerja siswa yang dilakukan secara berkelompok dengan model pembelajaran project based learning, di mana peserta didik membuat proyek kegiatan yang merupakan solusi permasalahan dari peristiwa global warming yang terjadi di sekitar mereka. Berikut adalah hasil kerja dari kelompok-kelompok peserta didik yang telah merancang proyek kegiatan solusi permasalahan pemanasan global. Demikian pameran pembelajaran dari kelompok SMA Negeri 3 Jember. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.